warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin wa wahadana bi'aidihi ka'ummatin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Allah lah yang menghantarkan kita pada hari yang agung dan penuh keagungan ini. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Yaumun Nahar, hari di mana kita sebagai orang-orang yang beriman merayakan dengan cara menyembelih hewan kurban. Inilah hari saat kaum muslim diperintahkan untuk menunaikan salat Idul Adha, menggemakan takbir dan melaksanakan ibadah kurban. Oleh sebab itulah maka Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, berbahagialah, karena sungguh hari ini merupakan hari yang mulia dan penuh dengan kemuliaan. Inilah salah satu dari dua hari terbaik untuk orang-orang yang beriman. Inilah hari yang paling agung. Keagungan hari raya kurban ini disabdakan oleh baginda Nabi SAW, "A'zamul ayyam indallahi yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya kurban, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hari ini lebih dari 3 juta kaum muslim dari berbagai macam penjuru dunia berkumpul di tanah suci, berkumpul untuk melakukan wukuf di Arafah, berkumpul di Mina, di Muzdalifah, berkumpul di Masjidil Haram, yang semua itu adalah merupakan rangkaian menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Lisan mereka yang berhaji saat ini setiap saat basah dengan doa dan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berulang-ulang kalimat ini senantiasa dinyatakan oleh para jemaah haji dan kita pada hari ini, yaitu dengan pernyataan, ya Allah, kami datang memenuhi seruan panggilan. Ya Allah, kami datang memenuhi seruan panggilan. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan seluruh kenikmatan, laka wal mulk, dan begitu pula tentang kerajaan itu hanyalah bagimu ya Allah. Oleh karena itu maka jiwa dan raga mereka yang berhaji pada hari ini dan kita yang tidak berhaji pada hari ini tunduk dan patuh kepada Rabbul Alamin untuk menunaikan ibadah haji, dan kita menunaikan ibadah salat Idul Adha. Sudah seharusnya kaum muslim
bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha, sebagaimana bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Di mana-mana kalimat takbir, tahlil, dan tahmid berkumandang tiada henti-hentinya. Semesta berguncang dan mengguncangkan karena kemal dan kalimat talbiyah tersebut tadi yang berkembang, yang berkumandang di segenap penjuru bumi, termasuk dikumandangkan oleh orang-orang yang tidak berhaji pada tahun ini, termasuk kita yang saat ini berada di tanah air. Inilah yang menunjukkan kepada kita tentang bersatu, dan persatuan umat Islam itu tercermin dari kesatuan ibadah mereka dan kesatuan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian itu terjadi pada masa Nabi SAW, masa Khulafaur Rasyidin, sebagai generasi terbaik dari umat ini, dan mudah-mudahan kita pun termasuk dari generasi yang terbaik sebagai umat Islam. Alangkah indahnya jika persatuan umat itu kembali terwujud hari ini. Mereka bersatu, umat Islam bersatu, tanpa lagi dibatasi oleh sekat-sekat kesukuan, oleh ras, oleh bahasa, oleh bangsa, oleh warna kulit, oleh batas-batas negeri. Dengan begitu maka kita bisa lihat bagaimana umat Islam bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang sejati, dan persatuan umat yang hakiki. Tidak ada perbedaan di antara manusia karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan perbedaan negara. Dalam konteks inilah maka kita bisa lihat bagaimana kemudian umat Islam itu adalah satu kesatuan yang utuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kali perayaan hari raya kurban, kita selalu diingatkan dengan keteladanan Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tentu karena begitu besar keteladanan yang ditunjukkan oleh mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ada teladan yang terbaik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang berharap dengan pahala Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan pada hari akhirat nanti. Siapa saja yang berpaling, sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, dialah yang maha terpuji. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, Nabi Ibrahim adalah sosok hamba Allah yang jujur, yang konsisten, yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menegakkan kalimat tauhid secara nyata. Beliau menentang keyakinan musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dan pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru yang ada pada umatnya. Hal itu beliau sampaikan secara terbuka. Beliau tidak pernah menutup-nutupi kebenaran yang ada, yang memang seharusnya disampaikan dan dinyatakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha 'abidin." Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian kelilingi dengan penuh penghormatan dengan menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, sungguh kalian dan
bapak-bapak kalian dan nenek-nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, Nabi Ibrahim sanggup berhadapan dengan Raja Namrud yang ingkar menyembah berhala, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat zalim dan lalim kepada rakyatnya. Dia menyampaikan dakwah tauhid ini dengan jujur, dengan terbuka dan terang-terangan. Pada risiko beliau hadapi amatlah besar. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya yang beriman dan senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam hidupnya. Dalam konteks inilah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu hariquhu wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia Ibrahim itu dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memberikan keteladanan berupa ketaatan kepada Allah tanpa keraguan dan bimbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk meninggalkan sanak keluarganya, Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di negeri yang kering dan tandus, maka perintah itu beliau laksanakan tanpa bimbang dan ragu. Pada saat itulah maka istri beliau Hajar bertanya tentang tindakan suaminya itu. Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini dan tanpa apapun juga? Ia mengulangi pertanyaannya itu berkali-kali. Akan tetapi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepada istrinya. Akhirnya Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim alaihissalam baru menjawab, benar, Allah yang memerintahkan ini semua. Mendengar jawaban itu, Hajar pun berkata, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sambil mengangkat tangannya ke langit, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tandus dekat rumahmu yang suci. Wahai Tuhan kami, agar mereka melaksanakan salat, menegakkan salat, karena itu jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Puncak ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Allah
memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya tercinta Ismail alaihissalam dengan keyakinan dan keikhlasan yang luar biasa. Tapi aspek yang penting dari aspek itu adalah kejujuran yang terdapat di dalam pesan yang Allah sampaikan tersebut tadi. Kejujuran menjadi penting di dalam kehidupan sebuah masyarakat. Rasulullah SAW menyatakan tentang ada 3 ciri orang munafik. Alamat munafik thalath, ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara maka dia dusta. Yang kedua, wa idza ahada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tu'mina, kalau dia dikasih amanah maka khana, dia berkhianat terhadap amanah itu. Kejujuran adalah tonggak untuk berdirinya sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Kejujuran adalah tonggak untuk kemudian menegakkan kebenaran itu sendiri. Kejujuran adalah pangkal kehidupan sebuah masyarakat yang akan menghasilkan sebuah masyarakat yang mawaddatan warahmatan, sakinatan mawaddah warahmah. Seorang suami yang jujur, maka pada saat yang sama suami itu mengajarkan tentang ketentraman, mengajarkan kejujuran kepada istri dan anak-anaknya, dan itu menyebabkan istri menjadi tenang menghadapi kehidupan rumah tangganya. Seorang suami yang jujur, dia mengajarkan kejujuran itu kepada anaknya. Ketika suami jujur, maka insya Allah istri akan jujur. Anak-anak pun terbangun dengan kejujuran. Maka aspek dari hal itu akan terwujud keluarga yang selalu kita harapkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Akar persoalannya adalah terletak dari perilaku, yaitu tentang kejujuran yang melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Suami adalah kepala rumah tangga. Kalau kejujuran ini kita naikkan levelingnya pada tingkat provinsi, seorang gubernur yang jujur, maka dia akan menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah bagi rakyat, bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kalau levelingnya kita naikkan lebih tinggi, seorang kepala negara, jika seorang kepala negara itu jujur, maka dia akan menciptakan ketentraman di dalam kehidupan masyarakatnya. Akan terjadi saling percaya satu dengan yang lain. Akan terwujud sebuah masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, saling mencintai satu dengan yang lainnya, dan rahmat Allah akan Allah turunkan kepada masyarakat itu. Tapi sebaliknya, jika 3 alamat munafik itu ada, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Ketika kejujuran itu hilang, ketika janji itu tidak pernah ditepati, ketika amanah itu selalu dikhianati oleh siapapun juga, leveling dari kepemimpinan tersebut tadi, maka akan menghasilkan sebuah masyarakat yang kacau, yang tidak tentram, yang saling curiga satu dengan yang lainnya, yang saling fitnah satu dengan yang lainnya. Dan disitulah maka dampak-dampak dari perilaku seorang pemimpin yang seperti itu akan merusak masyarakatnya. Oleh karena itulah maka belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya dan keluarganya, kejujuran itu membangun persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu maka kita memerlukan kejujuran tadi dengan mencontoh kejujuran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur pertama di dalam keluarga kita dan kehidupan masyarakat kita. Hadirin jamaah rahimahullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan, mudah-mudahan seluruh amal kita, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kurban kita
Allah terima, hendaknya Allah balas dengan balasan yang setimpal. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan the ending of life kita maka menjadi the ending of life yang happy ending, yang kemudian husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, akhir dari kehidupan yang Allah ridha, dan kemudian Allah ridha untuk kemudian menerima seluruh amal-amal kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.